Aku Dyah Sanggramawijaya memberi nama dukuh ini Dukuh Majapahit. Sebelum jauh kita membahas tentang Ki Semar, mari bosku saya ajak terlebih dulu melihat asal-usul ceritanya. Bermula dari wayang adalah budaya tersohor dari negeri kita Indonesia, yang diakui oleh dunia, sebuah mahakarya hebat yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Jawa. UNESCO sebagai lembaga dunia mengakui wayang sebagai budaya yang tak ternilai, dalam seni bertutur yang di dalamnya terkandung filosofi yang sangat luar biasa. Tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra pada zaman Kerajaan Majapahit berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangka tahun 1439. Semar dikenal sebagai tokoh punokawan dalam budaya wayang Jawa dan Sunda. Semar adalah seorang penasehat dan pengasuh para kesatria Pandawa di cerita pewayangan. Keberadaan Semar sebenarnya tidak ada dalam naskah asli tokoh pewayangan. Semar diciptakan oleh pujangga Jawa sebagai tokoh yang memberikan ajaran luhur dan nasihat baik. Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu tersenyum, tetapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Wajahnya tua tetapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin laki-laki tetapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita. Ia penjelmaan dewa tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan. Dalam perkembangan Islam di Tanah Jawa, Sunan Kalijaga adalah tokoh yang berjasa besar dalam perkembangan budaya wayang. Sunan Kalijaga mempergunakan wayang sebagai media berdakwah pada saat itu. Dan tokoh Semarlah yang dipergunakan untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran agama Islam pada masyarakat di Jawa melalui pagelaran wayang kulit. Para pujangga Jawa dalam karya-karya sastra mereka mengisahkan Semar bukan sekedar rakyat biasa, melainkan penjelmaan Batara Ismaya, kakak dari Batara Guru, rajanya para dewa. Jadi faktanya Semar adalah tokoh yang disisipkan dalam cerita pewayangan di Tanah Jawa. Karena keunikan dan kehebatan tokoh Semar dalam cerita pewayangan, seiring perkembangan kemudian banyak para seniman menciptakan kreativitas dalam berbagai bentuk juga simbol. Seperti lukisan Semar dalam berbagai bentuk, patung Semar dan juga benda-benda yang bersimbol tokoh Semar. Entah akal-akalan siapa, muncul sebuah benda pusaka yang dikenal sebagai jimat Semar Mesem,
yang sekarang menyebar sebagai media penipuan berkedok mistik. Sebuah benda menyerupai keris kecil dengan bentuk semar yang terbuat dari tembaga, kuningan, besi, juga ada yang dari batu. Ini sengaja diisukan memiliki kekuatan gaib. Kata si dukun konyol, dengan jimat semar mesem tersebut seseorang mampu memikat lawan jenis dengan cara mudah, cukup dengan membawanya saja. Padahal faktanya adalah benda tersebut dibuat oleh para pengrajin yang banyak dijual di lapak-lapak pinggir jalan dengan harga Rp5.000 hingga ratusan ribu tergantung dari bahannya. Bahkan di media online banyak yang menawarkan benda tersebut dengan jumlah banyak, juga harga yang sangat murah. Aksi para dukun atau paranormal dalam mendapatkan jimat semar mesem dibuat sangat dramatis, seolah-olah dia harus menariknya dari alam lain dengan gaya khas seorang pendekar sableng. Padahal sebelumnya benda tersebut sudah disembunyikan terlebih dulu tanpa diketahui orang, atau menggunakan trik sulap dalam melancarkan modus tipuannya. Dalam melancarkan aksinya, para dukun yang berkedok Ustadz Gus sengaja membuat video heroiknya dalam mendapatkan benda tersebut, kemudian disebar ke berbagai media. Hal tersebut dimaksudkan agar seseorang yang tertarik atau yang percaya mistik mau membelinya. Dengan begitu bisnis uka-uka hoaxnya mendapat keuntungan besar. Pertanyaannya adalah, kenapa si dukun tidak mempergunakan sendiri jimat pusaka sakti tersebut untuk memikat wanita kaya atau pejabat kaya sehingga tidak susah payah menjualnya untuk mendapatkan uang? Seharusnya banyak orang dengan mudah mendapatkan artis dengan berbekal jimat tersebut, atau mendapatkan anak konglomerat agar hidup tidak lagi melarat. Sampai detik ini tidak ada pembuktian dari keampuhan benda tersebut seperti yang disebutkan banyak dukun, dan faktanya adalah hoaks. Sobat Fakta Ina yang budiman, perlu diketahui bahwa konten ini dibuat untuk menyegarkan akal sehat kita, agar bisa membedakan mana yang modus dan mana yang kebenaran. Segala bentuk pembodohan atau penipuan yang menjangkit di negeri Indonesia tercinta ini harus kita bongkar dan kupas sampai habis agar kedepannya tidak menyesatkan saudara-saudara kita. Ingat, sepahit apapun kebenaran harus disampaikan. Salam Fakta Ina.